tidak sabar kan untuk mengenal lebih jauh tentang motor listrik Volta? Pasti kau penasaran kan apa sih motor Volta itu dan bagaimana sih cara menggunakannya? Banyak sekali dari pengguna yang belum mengetahui motor listrik ini, baik dari spesifikasinya hingga cara penggunaannya. Padahal, motor listrik ini sangatlah berbeda dengan motor pada umumnya loh. Dan tentunya, motor listrik ini sangat ramah lingkungan. Kamu saat ini sedang menyaksikan video bagian pertama mengenai pengenalan motor listrik Volta tipe 401. Di serangkaian video ini, kamu bakal mengenal lebih jauh apa itu motor listrik Volta, serta tentang gimana petunjuk penggunaannya. Pembahasan yang dinanti-nanti bukan? Jadi, tunggu apa lagi? Langsung saja yuk kita ke video pembahasannya. Spesifikasi motor listrik Volta. Hal pertama yang harus kamu tahu tentang motor ini adalah spesifikasinya. Volters, kamu tahu nggak sih? Dengan memiliki motor listrik Volta 401 ini, tentunya sangat memudahkan kamu dalam berpergian tanpa harus repot-repot memanaskan motor. Dan juga, motor listrik Volta sangat ramah lingkungan dan mudah dirawat. Selain itu, kamu bisa memiliki motor ini dengan harga terjangkau dan bebas dari biaya pajak yang besar. Karena motor listrik Volta tidak seperti motor pada umumnya, sebab menggunakan baterai untuk bahan bakar. Motor listrik Volta dibuat di Semarang. Volta tipe 401 sendiri memiliki detail dimensi 1920 x 1100 x 680 mm. Seukuran skutik entry level bermesin 110 sampai 125 cc yang biasa kamu temui di jalanan. Dengan dimensi tersebut, memiliki daya angkut maksimal 200 kg. Baterai yang digunakan sebagai bahan bakar motor ini adalah baterai lithium SGB model LiFePO 4 dengan daya 60 volt 23 ampere. Nah, apa sih SGB itu? SGB itu singkatan dari sistem ganti baterai. Waktu pengecasan baterai SGB ini idealnya hanya memerlukan waktu 6-8 jam saja. Dengan daya baterai tersebut, motor dapat menempuh jarak sejauh 60 km dengan kecepatan maksimal 60 km per jam. Tentunya dalam keadaan baterai sudah full ya. Jenis ban yang digunakan pada motor ini adalah ban tubeless dengan ukuran 110/70 dengan ring 12. Sebelum berkendara, perhatikan juga ya untuk tekanan udaranya ya Volters. Ban harus pada tekanan angin 25 PSI untuk bagian depan dan 28 PSI untuk bagian belakang. Selanjutnya, suspensi. Suspensi pada motor ini menggunakan Teleform suspension untuk bagian depan dan double swing shock absorber untuk bagian belakang. Oh iya Volters, satu lagi nih, yaitu pengereman. Pengereman pada motor ini menggunakan rem cakram atau disc. Jadi, jangan khawatir rem kamu blong ya Volters. Motor Volta ini sangat berbeda dengan motor listrik lainnya. Apa sih perbedaannya? Motor listrik Volta ini bisa memuat 2 slot baterai. Normalnya, pemakaian baterai hanya menggunakan 1 baterai saja. Tetapi, jika kamu ingin menambah daya tempuh, maka pengguna bisa menambah 1 baterai lagi. Pada setiap 1 baterai memiliki daya tempuh sejauh 60 km. Jadi, jika kamu memakai 2 baterai pada motor, kamu bisa menempuh jarak maksimal sejauh 120 km. Motor listrik Volta ini sudah dilengkapi dengan kunci pengaman tombol hijau dengan huruf P, yaitu untuk mengunci handle gas pada saat motor pertama kali dinyalakan. Ada pula lampu hazard yang dapat digunakan pada saat situasi darurat dan tombol reserve berwarna orange dengan tulisan R di pangkal handle kiri yang memungkinkan jalan mundur pelan untuk memudahkan manuver di lot parkir sempit. Selain itu, motor listrik Volta 401 ini juga memiliki fitur-fitur yang tidak kalah kerennya dengan motor yang lain loh. Fitur lainnya juga dilengkapi keyless, alarm, dan USB port. Oh iya Volters, selain spesifikasi dan fitur-fitur keren dari motor listrik Volta ini, kamu juga harus tahu nih, kamu tidak memerlukan pemeliharaan rutin setiap bulan. Walaupun untuk awal-awal bulan penggunaan,
baiknya melakukan pengecekan berkala terlebih dahulu ya. Selebihnya, perawatan motor ini sangat menghemat biaya pengeluaran dari kantong kamu. Dan penggantian baterai SGB atau sistem ganti baterai ini hanya memerlukan waktu kurang dari 2 menit loh. Kamu jadi tidak akan merasakan jenuh karena harus menunggu lama di tempat SGB. Tidak seperti kalau kamu menunggu antrian di pom bensin. Dijamin deh, kamu tidak akan rugi dan menyesal telah memiliki motor listrik Volta untuk menemani perjalanan kamu ke depannya. Selain keunggulan yang telah dibahas tadi, kamu juga sudah membantu menjaga bumi kita. Karena motor Volta ini tidak sama sekali mengeluarkan gas asap yang bisa mencemari bumi dan juga tidak mengeluarkan suara bising yang mengganggu. Setelah kamu tahu tentang spesifikasi motor Volta, selanjutnya saya akan kasih tahu kamu petunjuk cara menyalakan motornya. Hal yang harus kamu lakukan pertama kali adalah turunkan MCB terlebih dahulu. Posisikan MCB di posisi off, lalu pasang konektor pada baterai. Setelah itu, posisikan kembali MCB pada posisi on. Lalu, tutup jok dan posisikan kunci kontak pada posisi on. Ketika kunci kontak sudah on, maka indikator pada dashboard otomatis akan menyala. Jika kamu ingin mengaktifkan handle gas, tekan tombol P sampai indikator P pada dashboard hilang. Atau bisa dengan menekan rem kanan. Dan jika sudah dalam keadaan seperti itu, maka kamu sudah siap untuk mengendarai motor listrik Voltamu. Nah, tadi kamu sudah mempelajari tentang bagaimana cara menyalakan motor Volta hingga siap dikendarai. Lalu, bagaimana ya cara mematikannya? Gampang sekali, Volters! Hal yang perlu dilakukan adalah dengan memastikan motor listrik dalam keadaan parkir dengan menekan tombol P. Selanjutnya, posisikan kunci kontak pada posisi off. Namun, baiknya jika sudah tidak akan dipakai dalam waktu dekat, lanjutkan dengan membuka jok, turunkan MCB dan cabut konektor baterainya. Dengan begitu, motor Volta akan lebih terjaga dari segala permasalahan mengenai kesehatan baterai. Sekarang, mari kita bahas tentang petunjuk pemasangan baterai. Fungsi dari baterai itu sendiri adalah sebagai bahan bakar agar motor dapat digunakan sebagaimana fungsinya. Lalu, gimana ya cara pasang baterai? Pertama, kamu harus posisikan kunci kontak pada posisi on. Lalu, putar ke sebelah kiri untuk membuka jok. Selanjutnya, masukkan baterai di tempatnya. Pastikan posisi MCB di posisi off. Lalu, hubungkan konektor ke baterai. Jika kamu ingin langsung mengendarai motor ini, jangan lupa untuk merubah posisi MCB ke on ya. Petunjuk fungsi MCB. Sebelumnya, kita sudah beberapa kali mendengar tentang MCB. Tapi sebenarnya, MCB itu apa sih? MCB itu merupakan singkatan dari Miniature Circuit Breaker. Fungsi dari MCB adalah untuk membuka dan memutuskan arus listrik. Jika posisi MCB di on, maka akan mengeluarkan arus listrik. Jika posisi off, akan memutuskan arus listrik. Kamu tidak perlu khawatir, Volters. Jika sewaktu-waktu motor kamu bermasalah karena ada hubungan arus listrik yang tinggi, karena MCB ini bisa turun secara otomatis untuk memutus arusnya. Ada catatan penting nih buat kamu para Volters. Pastikan selalu matikan MCB ketika tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama, agar tidak ada daya masuk ataupun keluar secara berlebihan. Setelah kamu mengetahui spesifikasi motor dan petunjuk penggunaannya, kamu juga perlu tahu tentang letak nomor rangka dan nomor dinamonya. Saat membeli motor, selain memastikan kondisi bodi dan mesin, sebaiknya kamu juga memperhatikan nomor rangka motor tersebut. Layaknya sebuah produk industri, motor memiliki nomor identitasnya sendiri.
Nomor rangka ini juga nantinya terdapat pada surat tanda nomor kendaraan atau STNK dan buku kepemilikan kendaraan bermotor atau BPKB. Lalu, bagaimana cara melihat nomor rangka pada motor ini? Nah, untuk mengetahui nomor dinamo, kamu bisa lihat di bagian roda belakang motor. Sedangkan nomor rangka berada di bagian bawah stang depan jok.